Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kali ini saya bersama dengan Ibu Kurnia SPD, seorang guru bahasa Inggris di SMP Mataram. Di sini saya akan mengadakan percakapan praobservasi dengan ibunya, di mana untuk mengetahui bagaimana rencana ibunya dalam proses pembelajaran minggu depan, seperti itu. Baik ibunya, saya mengadakan praobservasi ini tujuannya diantaranya adalah ingin mengetahui dan nanti juga akan mengevaluasi bagaimana jalannya pembelajaran yang ibunya lakukan. Kenapa kita perlu mengadakan praobservasi sebelum adanya supervisi akademik? Dikarenakan biar seorang guru mempunyai kesiapan di awal. Jadi dia sudah siap-siap bagaimana agar nanti proses pembelajarannya berjalan dengan lancar seperti itu. Baik nanti mungkin bagaimana dia tujuan yang akan dicapai, metodenya, metode pembelajarannya, evaluasinya bagaimana, seperti itu. Sehingga dengan pembelajaran yang baik, harus ada perencanaan yang baik, sehingga nanti menghasilkan proses pembelajaran yang baik, yang berpihak pada murid. Baik Ibu Nia, pertanyaan yang pertama yang akan saya ajukan, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan beliau capai untuk proses pembelajaran kedepannya ini yang akan nanti saya evaluasi dan saya observasi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di sini, siswa mampu menganalisis tentang olahraga, itu mengekspresikan expressibility dan enability. Yang kedua yaitu untuk membuat kalimat expressibility dan enability. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang mencapai dunia ya. Baik, pertanyaan yang kedua, bagaimana area pengembangan yang ingin ibunya capai atau yang ingin ibunya lakukan untuk pembelajaran berikutnya ini? Yang saya haruskan nanti ada dua pengembangan, area pengembangan yaitu pengembangan pengetahuan dan area pengembangan keterampilan. Area pengembangan pengetahuan yaitu area pengembangan pedagogi siswa tentang kemampuannya. Yang kedua yaitu pengembangan keterampilan, yaitu mulai dari pengembangan keterampilan komunikasi, yaitu bagaimana siswa nantinya komunikasi itu bisa dapat berdiskusi dengan teman. Yang kedua, komunikasi manajemen waktu, nantinya bagaimana manage timing yang sudah disediakan, maksudnya yang sudah ditentukan nantinya. Yang kedua, manajemen kepemimpinan, manajemen keterampilan kepemimpinan, yaitu nantinya siswa berani untuk maju ke depan berdasarkan hasil diskusi kelompok. Nanti akan ada presentasi ke depan nanti setiap kelompok seperti itu. Iya, wah ternyata banyak sekali ya dari dua pengembangan itu pengetahuan dan keterampilan. Ternyata di situ kita bisa lihat banyak kompetensi siswa yang akan dicapai dunia ya, dan juga di situ masuk ke dalam pembelajaran sosial dan emosional seperti itu, selain diferensiasi budaya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu Nia terapkan dalam kelas? Mungkin strateginya apa, modelnya apa, metodenya bagaimana? Yang saya gunakan nantinya, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan keaktifan siswa, yaitu yang diintegrasikan dengan pembelajaran emosional dan sosial. Saya melakukan pembelajaran kelompok, yaitu menggunakan strategi cooperative learning. Nantinya siswa itu berdiskusi sebelum melakukan, setelah saya menjelaskan, nantinya ada lembaga kerja siswa yang nantinya harus berdiskusi. Ya, dan dibentuk diskusi kelompok. Ya, jadi memang sudah jelas menggunakan model pembelajaran dengan diferensiasi dan terintegrasi dengan KSI. Kemudian di situ mungkin
ada diferensiasi apa yang akan dunia lakukan nanti? Ada diferensiasi Proses dan juga konten. Ya, prosesnya itu nanti diskusi sama temannya dan juga berdiferensiasi konten. Nantinya akan ada link materi yang akan dibuka. Selain buku paket juga ada materi yang bisa diunduh dari link tersebut. Jadi agar sesuai dengan minat mereka, juga ya. Jadi sudah KST-nya dapat, diferensiasinya juga dapat sebetulnya. Bagus sekali. Lalu pertanyaan berikutnya Ibu Nia, untuk media pembelajaran, bagaimana media pembelajaran yang akan Ibu Nia gunakan dalam kelas? Medianya apa saja? Untuk media pembelajaran yang saya gunakan diantaranya LKPD, PowerPoint, buku paket, dan juga ada link untuk bisa diunduh di materi. Banyak sekali ya untuk medianya, apalagi sekarang sudah zaman teknologi, mungkin lebih yang canggih, bisa menggunakan simulator, kita bikin flashlight, PowerPoint, dan juga anak-anak bisa mengunduh atau mencarinya lewat gawai mereka ya, teman mereka ya di Google seperti itu. Baik, berikutnya Ibu Nia, kira-kira Ibu Nia itu akan melakukan kegiatan pembelajaran ini kapan? Di kelas mana? Di apa seperti itu? Yang saya akan lakukan nantinya pada kesempatan hari Rabu depan jam 1-2 di kelas 8. Jadi insya Allah nanti Rabu depan saya akan belajar kelas dulu ya, kelas 8D jam 1-2. Pertanyaan berikutnya Ibu Nia, kita terakhir ya seperti itu. Kira-kira apa yang Ibu Nia dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan hari ini mungkin bisa dari apa yang nanti saya siapkan, tentang materi, strategi, tentang pembelajaran apa yang saya nanti akan lakukan ke depannya. Jadi dengan adanya percakapan hari ini membuat seorang guru ataupun gurunya itu lebih siap ya. Jadi memang perencanaan perlu sangat matang sehingga nanti kita eksekusi masuk pembelajarannya berjalan dengan lancar. Baik, ini One.
sing a song. I can sing a song. Ability. As the only activity, my brother can play the piano. And daily activity, sini rumusnya, if you scan ability, and plus one, and for example, the student and can read. The student is more than the subject. Can is more. Get book. Thank you. And the text ini merupakan expressing ability and abilities Nando Gemilang. In worksheet, you should find expressing ability according to the text Nando Gemilang. For example, A. Work in group is activity 1. Find out the expression of ability and ability based on the text. Here, the text. Hi, my name is Nando Gemilang. I want to share about
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ibu Mahmudah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP 4 Kabupaten Bangkalan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengadakan coaching untuk supervisi akademik. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi dengan teman saya, yaitu perkenalkan Ibu Kurnia sebagai guru bahasa Inggris di sekolah kami, dan juga perkenalkan Ibu Fauzia sebagai pengajar praktik saya. Baik, gimana kabarnya Ibu? Assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu kabarnya gimana? Alhamdulillah juga baik. Alhamdulillah. Mahmudah bagaimana? Alhamdulillah sehat Ibu, walaupun sedikit kurang enak badan. Ibu Nia, boleh ya saya berbincang-bincang ya? Iya. Ini kelanjutan dari yang sudah kita laksanakan kemarin, yaitu mulai dari percakapan praobservasi, lalu kita mengadakan supervisi kemarin ya. Saya melihat bagaimana Bu Nia mengajar di kelas 8D untuk mapel bahasa Inggris, seperti itu. Yang pertama yang mau saya tanyakan, jadi dalam kesempatan kali ini saya itu menanyakan tentang pasca observasi ini untuk tahu bagaimana perasaan Bu Nia kemarin selama mengajar itu. Ya, jadi bagaimana perasaan Ibu Nia ketika melakukan pembelajaran kemarin di kelas 8D? Alhamdulillah, perasaan saya lumayan sangat puas sekali, walaupun masih belum sempurna. Kadangkala siswa didik kita itu waktu kemarin itu ada yang belum fokus, ya mungkin karena pembelajaran bahasa Inggris ya, tentunya kadang ada yang belum dimengerti tentang vocabularies atau kosakata yang kemarin diajarkan. Baik Ibu Nia, jadi mungkin ketika kita sudah mengajari anak-anak ya, ada perasaan bahagia juga ya, seperti itu, walaupun beraneka ragam kemampuan mereka ya. Lalu ada nggak perbedaan antara Ibu Nia mengajar dengan ada yang mensupervisi gitu ya, dengan tidak, itu bagaimana? Ada perasaan yang berbeda nggak? Tentunya kemarin ada perasaan sedikit tegang ya, mungkin karena yang sebelumnya sudah dipersiapkan, ketika ada yang menyupervisi itu tegang, dan kemarin ada yang terlupakan. Mungkin kemarin itu pembelajaran lupa mengabsen siswa. Walaupun sebetulnya sudah dipersiapkan, karena tegang. Iya, ada sedikit perasaan nervous gitu Ibu Nia ya, seperti itu. Iya. Baik, mungkin bisa Ibu Nia ceritakan kembali bagaimana kemarin proses pembelajarannya, mungkin menggunakan metode apa, apakah tujuan-tujuannya sudah tercapai, atau sintak-sintaknya sudah dilaksanakan semua, seperti itu, dan evaluasinya bagaimana? Terima kasih atas pertanyaannya. Alhamdulillah sudah sesuai dengan perencanaan yang saya buat, dan kemarin tujuan pembelajaran di sini karena topiknya expressing ability, yaitu mendeskripsikan, anak-anak mampu mendeskripsikan pembelajaran tentang expressing ability dan inability, yaitu kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu dan tidak bisa melakukan sesuatu. Dan pembelajaran di sini menggunakan strategi atau metode pembelajaran berdiferensiasi. Di sini kita menggunakan diferensiasi proses, bukan konten dan bukan juga produk kemarin ternyata. Dan model pembelajaran kemarin itu tentang cooperative learning. Jadi anak-anak kemarin itu atau siswa itu dibuat kelompok atau grup, dan untuk bisa mendeskripsikan expressing ability dan inability, dan juga mampu membuat kalimat sederhana dengan menggunakan expressing tersebut, dan juga sintaks sudah terlampaui, dan
Presentasi kemarin kurang lebih berapa jam gimana? 2 kali 2 jam 2 kali 40 menit, dan juga ada menggunakan LKPD, PowerPoint juga sudah, dan juga ada LCD proyektor dan lain sebagainya. Ya, terima kasih Bu Nia. Jadi pembelajaran kemarin sudah berhasil ya Bu Nia ya, semuanya sudah lengkap. Tetap ada pembelajaran berdiferensiasinya juga, dan juga KSE-nya juga ya Bu Nia ya, seperti itu kemarin. Iya, ada itu kemarin, selain adanya di awal pembacaan doa, salam juga, terus adanya ice breaking seperti itu Bu Nia ya. Iya, seperti itu. Jadi sudah sesuai dengan perencanaan yang Ibu Nia lakukan waktu pra pembelajaran seperti itu. Iya, baik. Jadi kalau menurut Bu Nia, dari seandainya ada di rate ya, nilai antara 1 sampai 100, pembelajaran kemarin itu sampai pada posisi keberapa? Mungkin yang saya lakukan kemarin juga kurang sempurna, mungkin 75 sampai 80 mungkin ya. Karena anak-anak mungkin kurang fokus juga, mungkin nanti tentang strategi pembelajaran juga mungkin nanti bisa saya kombinasikan dengan metode pembelajaran lain, sehingga nanti bisa variatif juga, atau bisa juga nanti kita sharing dengan teman sejawat sesama pengajar bahasa Inggris mungkin ya, untuk menjadi anak-anak itu tidak monoton juga dan tidak jenuh seperti itu. Alhamdulillah. Kira-kira setelah nanti ke depannya itu mau menilai pembelajarannya itu sampai ke tahap nilai berapa ya? Kalau sekarang kan masih di tahap nilai 8 yang kemarin itu. Kira-kira pembelajaran seperti apa sih yang mungkin lebih baik daripada nilai 8 itu? Mungkin insya Allah yang saya nanti perbaiki mungkin nilai 90 sampai 100 ya, mungkin ya nanti akan saya perbaiki untuk pembelajaran berikutnya, dan menggunakan metode yang lain mungkin ya Mbak ya, nanti metodenya harus variatif agar nanti nilai anak-anak juga di LKPD kemarin memang ada yang kurang aktif juga, ada beberapa yang mungkin karena pembagian grup juga kemarin berdasarkan keaktifan siswa juga mungkin ya sangat berpengaruh. Mungkin nanti metodenya juga bisa diganti dengan yang lain. Iya. Jadi bisa menggunakan metode yang lebih bervariatif lagi gitu ya Bu Nia ya. Jadi semoga nanti bisa dicapai ke 9 sampai 100-nya seperti itu ya. Kira-kira dengan nilai 8 kemarin ya, pembelajaran yang sudah Bu Nia laksanakan itu, ada nggak kelebihan dan kekurangannya itu apa? Sehingga Bu Nia mematok pada rate 8 seperti itu. Untuk kelebihannya mungkin anak-anak bisa mengerti apa itu expressing ability dan inability. Dan untuk kekurangannya mungkin yang kurang fokus itu mungkin ya karena waktu menjelaskan, karena kemarin ada sebagian rumus yang lupa disisipkan, walaupun sebenarnya dari awal itu sudah dipersiapkan, dan tiba-tiba pas langsung slide ditampilkan langsung tidak ada. Mungkin kurang menarik juga karena saya kemarin itu harus menulis ulang di papan tulis. Kadang anak-anak kan sekarang kan eranya digital ya, mungkin ya. Mungkin juga nanti selanjutnya ditampilkan video, karena metodenya kemarin itu rada monoton dan kurang menarik mungkin menurut saya ya. Dan jadi anak-anak sehingga bosan apa gimana ya, kurang fokus juga. Nanti akan selanjutnya saya akan memperbaiki dengan metode dan pembelajaran yang interaktif juga. Ya, jadi nilai 8 itu sudah tercapai, dan mungkin itu kelebihannya beberapa tujuan pembelajaran sudah dicapai juga, dan kekurangannya mungkin kurangnya aktif beberapa anak. Ya, kalau tadi Bu Nia sampaikan kurang
apa itu? Kurang menarik mungkin ya tampilannya ya. Tampilannya kurang menarik. Dari PPT atau slide yang ditampilkan di LCD Proyektor tadi itu ya. Kira-kira yang bisa dilakukan apa ini misalnya untuk menampilkan slide yang bagus gitu? Yang bisa dilakukan Bunia apa? Kalau kemarin kan hanya slide, ada gambar dan terus ada penjelasan mungkin ya. Contohnya baby can't read, cuma hanya babynya aja gambarnya. Mungkin suatu saat nanti pembelajaran berikutnya dikasih video atau tayangan ulang, karena anak-anak kan ada yang kinestetik, ada yang audio visual juga. Nanti mungkin dari itu anak-anak kalau hanya berupa gambar mungkin kurang menarik, atau bisa nanti ada 2 pilihan, atau bisa memilih audio visual sama Biar bisa mewakili semua ya, gaya belajarnya. gaya belajarnya mungkin mereka dari yang ya. beda ya. Ya. Jadi kalau yang kinestetik mungkin dengan media apa, kalau yang audiovisual dengan media apa, seperti itu Bunia ya. Iya, baik. Dari proses pembelajaran kemarin itu ada hambatan nggak yang dialami atau kejadian apa? Hambatannya apa kira-kira untuk bisa melaksanakan pembelajaran kemarin itu? Hambatan kemarin itu cuman karena anak-anak yang kurang fokus saja, dan mungkin kurangnya penguasaan vokabularisnya aja. Dan untuk yang lainnya saya rasa tidak ada. Iya. Baik, jadi hambatan itu mungkin nanti bisa dijadikan acuan untuk bisa diperbaiki Bunia ya, seperti itu. Ketika Bunia menyampaikan hambatannya itu adalah pada kekurangnya penguasaan vocabulary pada siswa. Itu kenapa? Yang terjadi dalam lapangan kenapa kok sampai itu dijadikan sebagai hambatan seperti itu? Karena waktu menjelaskan untuk mengerjakan soal, anak-anak itu tidak tahu apa maksud arti dari maksud yang saya tunjukkan. Ini harus seperti ini contohnya, ini yang bisa, ini yang tidak mampu untuk melakukan sesuatu, seperti itu, Mbak. Ya. Lalu dari hambatan-hambatan yang sudah terjadi kemarin itu, kira-kira hal apa yang akan dilakukan Bunia untuk bisa mengatasi itu untuk kedepannya? Dari hambatan yang kemarin yang saya alami, yang dapatkan, untuk selanjutnya saya akan memperkaya vocabularisnya, dan terus anak-anak diberi setiap pembelajaran itu ada kosakata atau vocabulary mini yang harus dihafalin setiap hari, mungkin ya 1 sampai 10. Jadi anak-anak semakin hari semakin tahu apa itu kaya akan vocabularisnya itu. Iya. Lalu Ibu Nia, dari yang tadi pembelajaran itu ya sudah ritnya 8, terus ada hambatan-hambatan juga. Kira-kira yang masih perlu ditingkatkan tuh apa lagi untuk kebaikan kedepannya? Yang perlu saya tingkatkan di sini yaitu strategi belajarnya, kan, atau media, strategi pembelajaran dan media yang nantinya akan saya tingkatkan kembali agar nanti anak-anak bisa belajar dengan senang dan juga tidak membosankan dan tidak menonton, dan nanti bisa bervariatif. Ya, iya. Mungkin ada strategi lain yang akan Bunia lakukan? Apa mungkin Bunia mungkin mengajak kerjasama dengan siapa gitu mungkin? Nantinya saya akan konsultasi sama teman sejawat, atau juga ikut bimbingan nantinya, atau pelatihan-pelatihan, karena sekarang banyak pelatihan yang mungkin bagaimana caranya agar minat siswa itu bisa lebih fokus, lebih tenang dalam belajar, seperti itu. Iya. Jadi intinya mungkin pada
pembelajaran tidak membosankan Bunia ya. Terus mungkin lebih meningkatkan misalnya biar nggak bosan itu harus beda-beda gitu ya. Sesuai dengan minat mereka seperti itu ya. Jadi tadi Bunia mau meningkatkan untuk pembelajaran berdiferensiasinya seperti itu. Bisa digambarkan seperti apa nanti ke depannya itu pembelajarannya? Untuk pembelajaran selanjutnya yang nantinya saya akan lebih ditingkatkan lagi, yaitu dengan cara mungkin pembelajaran yang interaktif, yaitu menggunakan Canva atau Quizzes, Google Form, dan lain sebagainya. Untuk minat siswa? Untuk minat siswa mungkin anak-anak sebenarnya lebih senang memakai yang mungkin ada gambar, dan ada suara, lebih tertarik karena sekarang zamannya era digital dan Gen Z ini harus lebih gurunya harus lebih selektif, menarik untuk minat dan bakat siswa dalam pembelajaran. Iya, baik Bunia. Kira-kira yang tadi sudah Bunia sampaikan ya, untuk mengatasi hambatan, untuk meningkatkan yang masih perlu ditingkatkan seperti itu, kira-kira kapan ini mau mulai memperbaiki actionnya itu kapan kira-kira? Untuk memperbaiki hal-hal tersebut, nantinya saya ada pertemuan yang akan datang, saya akan memperbaiki kesalahan, maksud saya hambatan yang sudah dialami untuk lebih meningkatkan siswa lebih interaktif dalam pembelajaran agar tidak bosan. Iya, jadi tadi Bunia sudah menilai sendiri ya pembelajarannya kemarin bagaimana ya, terus kekurangannya apa, kelebihannya apa, dan yang perlu ditingkatkan ya, dan sudah mau mulai action minggu depan ya insya Allah ya. Dan juga adanya kolaborasi dengan beberapa teman, mungkin juga dengan pertimbangan nasihat kepala sekolah Ibu Nia ya. Dari semua ini kira-kira hal apa yang mungkin dari mulai kegiatan observasi, terus kemarin supervisi ya, dan juga pasca ini, hal apa yang bisa Bu Nia ambil kebaikannya ketika ada kegiatan seperti ini? Yang bisa saya dapat ambil yaitu dalam hal bagaimana caranya strategi anak untuk lebih belajar aktif, terus menggunakan metode berdiferensiasi emosional, sosial emosional, karena itu sangat perlu sekali karena bisa meningkatkan motivasi anak untuk belajar. Ya, benar sekali Bu Nia ya. Jadi Bu Nia sudah mendapatkan solusi dari apa yang mungkin tadi kekurangannya dan yang perlu ditingkatkan seperti itu ya. Nah, terima kasih Bu Nia. Gimana perasaannya? Sudah senang ya? Sudah ada karena bisa belajar apa itu CGP. Terima kasih ilmunya. Ya, sama-sama Ibu Nia ya, sudah mau saya melihat, saya supervisi kemarin ketika mengajar di kelas 8D seperti itu. Nah, alhamdulillah demikianlah proses pasca observasi saya dengan Ibu Nia selaku guru bahasa Inggris kelas 8D di SMP 4 Bangkalan. Baik Bu Nia, tadi kan sudah menyampaikan untuk actionnya minggu depan ya, maka nanti saya juga akan melihat kembali bagaimana gerak action Bu Nia ya, dan juga perbaikan ke depannya untuk pembelajaran seperti itu. Sampai jumpa di kesempatan lain Ibu Nia ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.